Saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 22 Maret 2021. Dan hari ini kita akan membahas cetak biru bagi relasi dalam bagian penebusan atau redemption bagian yang kedua. Dan saya beri judul mengejar atau menebus tahun-tahun yang hilang. Nah, saudara, dalam kehidupan pribadi kita pada umumnya setiap kita pasti punya beberapa penyesalan-penyesalan. Hal-hal yang terjadi di masa lalu dalam relasi kita yang kemudian kita sesali. Nah, saudara, dalam salah satu adegan yang paling dramatis dan mungkin paling mengesankan bagi banyak orang di peristiwa sekitar penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus adalah kisah tentang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan kita di sampingnya dan kemudian dia bertobat. Kisahnya dicatat oleh Lukas dalam Injil Lukas 23 ayat 39 hingga 43. Demikian kisahnya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian kisahnya. Nah, saudara, apa yang terjadi di sana? Kita melihat seseorang yang telah menjalani kehidupan yang sangat ia sesali. Pertama, dia merasakan ketakutan. Dia takut karena sebentar lagi dia akan mati. Ya, setiap orang yang disalibkan itu pasti mati. Dan ia tentu takut bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya ia berkata kepada penjahat yang lain yang menghina Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Dari perkataannya kita melihat dia takut, pertama karena hukuman itu sendiri, dan dia pasti akan mati. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa, dan dia takut akan bertemu Allah, karena dia tahu hidupnya yang selama ini dia jalani, dia isi dengan berbagai kejahatan. Lalu dia juga mengakui akan adanya keadilan Tuhan. Ya. Di ayat 41 dia berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Dan dia sadar bahwa dia bersalah, dan hukuman mati yang sedang ia jalani, baginya waktu itu adalah sebuah keadilan. Dan dia juga tahu masih ada Allah yang akan menghakimi dirinya di hari penghakiman terakhir. Ya, kita tentu harus mengingat dia adalah seorang Yahudi. Ya. Jadi satu-satunya harapan baginya untuk selamat dari penghakiman Allah adalah Tuhan Yesus yang saat itu sedang disalibkan bersama dengannya. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Sebuah pengakuan iman, saudara-saudara. Nah, saya tidak tahu kapan persisnya si penjahat yang bertobat ini mulai beriman. Ya, saya sempat melakukan beberapa penelitian. Apakah dia sudah mengenal Yesus sebelum hari itu, hari dia disalibkan bersama dengan Tuhan? Mungkin saja dia sudah pernah mendengar, atau bahkan mungkin dia sudah mulai mengikuti ajaran Tuhan. Mungkin di hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir di penghujung hidupnya, sebelum dia tertangkap. Tapi tidak ada bukti yang jelas menjelaskan hal itu. Kita tidak tahu dengan pasti. Tapi saudara, kalau kita berdasarkan data yang ada, setidak-tidaknya paling telat, andaikan dia percaya waktu dia mulai mengenal Yesus di momen itu, di momen penyaliban itu, ya, dia melihat bagaimana orang-orang menghina Yesus karena Yesus mengaku sebagai Mesias atau Juru Selamat atau Kristus. Dan ia mendengar orang menghina Yesus. "Kalau engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ia melihat bagaimana Yesus diperolok-olok sebagai Raja.
dan dia dikenakan mahkota yang berasal dari duri, terbuat dari duri, dikenakan jubah ungu, dan bahkan di salibnya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Tetapi dia melihat bagaimana Yesus berespons, ya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, saudara, bila ia baru kali ini bertemu dengan Tuhan Yesus, meskipun saya minta jangan dimutlakkan tafsiran saya ini, tetapi kalau ini benar, berarti di saat itulah ia digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertobat. Selama ini dia menjalani kehidupannya dengan kasar, kejam, jahat. Ya, dia pastilah seorang penjahat kelas kakap, makanya dia ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Tetapi di hadapannya ada seorang yang asing yang dianiaya begitu rupa, tetapi responsnya malah mengampuni, ya. Dan dia memanggil Allah sebagai Bapa. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia melihat tidak ada dendam dalam diri Tuhan Yesus. Tidak ada kebencian kepada mereka yang menyalibkannya. Hanya ada pancaran kasih yang tidak terbendung. Meskipun dihadapkan dengan kebencian yang begitu bengis terhadap dirinya. Nah, si penjahat terlihat salut, ya, bahkan mungkin kalut, karena di hadapannya tersalibkan orang yang tidak bersalah, sedangkan dirinya adalah orang yang berdosa yang terkutuk. Mungkin dia berpikir betapa berbedanya nasib saya dengan orang ini. Setelah kematian menjemput kami, saya akan dihukum Allah dalam kebinasaan. Itu dia berpikir tentulah orang ini akan disambut Allah yang dia akrab panggil sebagai bapaknya. Sedangkan saya, setelah hukuman mati di dunia ini, saya akan binasa lagi di neraka. Nah, apa yang harus aku perbuat? Mungkin di saat pikirannya sedang kacau dengan dirinya sendiri, mengapa saya begitu bodoh? Mengapa saya menghabiskan hidup saya sebagai seorang penjahat? Lalu dia mendengar bagaimana penjahat lain yang ikut disalibkan bersama mereka mengikuti jejak orang banyak dengan cara mengejek Yesus. Ia heran, kenapa teman saya ini melakukan hal seperti itu? Hei, kita sebentar lagi mati, kita orang berdosa. Mengapa dia masih menambah-nambahkan lagi dosanya? Maka si penjahat tidak bisa menahan diri, dan ia pun berteriak, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Nah, saya yakin saudara ada semacam perasaan lega setelah dia mengeluarkan pernyataan, "Kita ini orang berdosa," seperti itu. Di hadapan Allah, bahkan di hadapan orang banyak. Bahkan berkata-kata bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, mungkin di saat itulah muncul ide di benaknya. Mengapa dia tidak meminta bantuan dari Yesus yang disebut sebagai Raja ini? Dia pasti akan menjadi Raja di dunia yang baru dari Allah. Lalu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Apakah mungkin seperti itu yang terjadi, saudara? Tafsiran saya, mungkin. Tetapi yang pasti adalah bagaimana respons Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Artinya, tidak ada hukuman bagimu. Tidak ada lagi api penyucian seperti yang gereja Katolik Roma ajarkan. Tidak. Karena kamu percaya dalam namaku, karena kamu beriman kepadaku, kamu akan bersama-sama denganku di Firdaus, tempat di mana orang-orang suci, orang-orang beriman ditempatkan. Tempat di mana Allah bisa hidup berdampingan dengan manusia. Nah, Yesus sungguh-sungguh, lagi pula siapa yang masih bermain-main di kondisi seperti itu. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam peristiwa ini? Penebusan adalah penebusan untuk momen-momen atau tahun-tahun kita yang hilang. Tahun-tahun atau momen-momen kita melakukan kesalahan atau dosa. Dengan iman yang sungguh, maka semuanya itu ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dipakukan di kayu salib. Dipulihkan
Artinya kita dikembalikan ke kondisi tidak ada dosa atau suci. Dan pengharapan yang pasti tentang adanya kehidupan yang lebih baik. Ya, bahkan Paulus memakai istilah kehidupan yang sebenarnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 19. Kalau saudara baca, Paulus mengatakan kehidupan kekal itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini adalah pengharapan yang pasti, maka ini akan mengubah perasaan dan pemikiran kita dalam relasi kita di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, si penjahat yang bertobat mungkin tidak berkesempatan merasakan dampak itu lebih jauh, dampak dari penebusan ini dalam relasinya di tengah dunia ini. Mungkin dia tidak sempat meminta maaf kepada keluarganya atas kejahatan-kejahatan dan kekacauan yang ia sebabkan selama ini. Tetapi dia sudah ditembus. Sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini dan dia akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus atau surga yang kekal. Nah, bagi kita yang hari ini sudah menerima penebusan dari Tuhan, maka dampak dari penebusan itu seharusnya kita rasakan dan kita jalani di tengah-tengah dunia ini dalam kaitan dengan relasi kita dengan sesama kita. Nah, bagaimanakah penebusan itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap relasi kita, terutama relasi yang punya momen-momen penyesalan atau masa lalu yang buruk? Yang pertama, saudara, kita perlu merasakan bagaimana pengampunan dari Tuhan, penebusan dari Tuhan memampukan kita untuk memaafkan diri sendiri. Tentu, saudara, memaafkan diri sendiri bisa disalahartikan menjadi narsistik, yang menjadi orang yang selalu membenarkan diri. Bukan seperti itu yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan adalah memaafkan diri karena mengerti kesalahannya, mengerti seberapa besar dia melakukan kesalahan. Dan tetapi karena Tuhan sudah mengampuni, maka kita mengampuni diri kita sendiri. Yang kedua, kita memang tidak dapat bertanggung jawab atas respons orang-orang yang kita sakiti. Apakah mereka memaafkan kita atau tidak? Tetapi bagian kita adalah harus mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunan dari mereka. Dimanapun kita sadar peran kita dalam kerusakan relasi itu. Ya, kita salahnya di mana? Di mana salah kita? Kita sadar dan mengakui, minta maaf. Respon mereka itu adalah bagian dari proses mereka. Kalau mereka belum dapat atau mungkin mereka tidak dapat mengampuni, itu adalah tanggung jawab mereka. Yang kita harapkan dan doakan adalah agar mereka juga suatu hari akan diperdamaikan dengan Allah lewat berita Injil Yesus Kristus, agar mereka bisa masuk ke dalam kehidupan yang ditebus bersama dengan Allah. Dan kita harapkan hal itu akan mengubah relasi mereka juga dengan diri kita. Nah, itu pengaruh dampak yang kedua. Yang ketiga, penebusan membuat kita mengasihi orang-orang yang bersalah pada kita atau musuh-musuh kita. Bukan berarti kita berkompromi dengan kejahatan mereka, tetapi merindukan hal yang baik terjadi atas mereka, meskipun mereka sudah melukai kita. Inilah yang Yesus lakukan. Kita melihat bagaimana Yesus berharap Bapa mengampuni mereka yang menyalibkan dan menghinanya. Dan tentu ini mempengaruhi cara kita. Kalau kita sudah merasakan penebusan Yesus, bagaimana kita memandang orang-orang bersalah kepada kita. Yang keempat, penebusan membuat kita menghargai hari ini sebagai kesempatan untuk mengasihi dengan baik. Bagaimana bila ada orang-orang yang sukar sekali untuk dikasihi, ya, orang yang keras kepala atau yang egois, yang tidak mau mengakui kesalahan mereka. Tentu ini tidak ada jawaban yang mudah, saudara. Karena kita membutuhkan hikmat, ya. Kita perlu melakukan kasih yang tulus meskipun dicaci maki atau diperlakukan dengan jahat. Tetapi ada waktunya juga kita perlu hikmat dari Tuhan. Apakah kita harus menghabiskan banyak waktu dengan mereka atau kita harus sudah waktunya kita menjaga jarak dengan mereka. Nah, sekali lagi ini bukan jawaban yang mudah. Tetapi saya pernah membahas masalah ini di dalam renungan harian beberapa bulan waktu yang lalu. Mungkin saudara yang belum melihat bisa memeriksanya, membahas bagaimana kita menghadapi orang-orang yang toksik.
Nah, tetapi hari ini tidak saya bahas kembali. Nah, jadi saudara-saudara, itulah cetak biru bagi relasi kita berkaitan dengan karya penembusan Yesus Kristus. Bagaimana kita sudah dijanjikan hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal, yang sempurna bersama dengan Allah. Itu mengubah cara pandang kita terhadap diri kita yang bersalah, terhadap saudara kita, dan bagaimana kita berani mengakui kesalahan kita, dan bagaimana kita mengupayakan perdamaian dengan mereka. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan.